Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan bahas mengenai bersahabat dengan nafsu nggih. Nah, monggo disimak dulur, jangan sampai termakan judulnya tapi tidak paham isinya nggih. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, kalau kita itu sering nggih diajari untuk bisa melawan hawa nafsu, untuk bisa menghilangkan nafsu, menekannya ya, ataupun mematikan nafsu itu sendiri. Nah, kali ini dulur, saya inginnya itu membahas sesuatu sisi lain dari apa yang dilarang ya. Pertanyaannya, kenapa diciptakan kalau harus dihilangkan? Nah, ini bagaimana cara supaya nafsu itu tidak menjadi blunder diri sendiri, tidak merugikan diri dan orang lain, tapi bisa dimanfaatkan ya. Bagaimana caranya agar nafsu ini tidak menjadi musuh manusia, menjadi sahabat dan berdampingan dengan hidup kita. Nah, setiap orang nggih dulur, nggak orang saja, semua makhluk hidup itu pasti ada nafsunya. Kalau nggak ada nafsunya itu tidak bisa berkembang ya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana supaya nafsu itu tidak menjadi bumerang dan menjerumuskan manusia ke lembah yang paling hina? Nah, gini. Jadi kita pelajari, kita udari nggih dulur. Apa yang dilarang itu kenapa, terus bagaimana caranya supaya hal-hal tersebut itu tidak menjadi bumerang pada diri. Nafsu itu dulur adalah energi mentah. Nah, dan nafsu itu adalah energi yang paling tinggi di dalam diri makhluk hidup. Perlu digarisbawahi nggih dulur, saya itu tidak menyangkal, tidak membantah dan tidak menyalahkan statement yang mengatakan nafsu itu harus dihindari, ya, harus diperangi, harus dilawan. Saya tidak membantah itu, tetapi di sini saya menambahkan bahwa sesuatu yang melekat pada manusia, bagaimana supaya hal yang dijudge sebagai sesuatu yang buruk ini bisa diubah menjadi yang baik, ya. Karena nafsu itu sumber dorongan hidup, tapi bisa liar tanpa arah. Tadi saya mengatakan bahwa ada statement yang mengatakan nafsu harus dilawan, gitu nggih. Tetapi menurut saya nafsu yang dilawan ini bisa justru menguat, semakin kuat. Nafsu yang dilawan itu akan justru semakin besar. Seperti ketika panjenengan menekan bola ke dalam air nggih, ditekan, ditenggelamkan ke dalam air. Ketika dilepaskan, dia itu mantulnya lebih tinggi. Sama ketika seseorang memiliki nafsu tertentu, kemudian dia menekannya. Nah, seperti bom waktu, suatu ketika nafsunya ini akan lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian kalau dihilangkan, nah ini bisa bikin mati rasa. Nafsu itu kalau hilang total, maka hidup itu terasa hambar, tidak ada semangatnya. Nah, dilihat saja orang-orang yang sudah tidak memiliki nafsu sama sekali nggih, ilate pahit ya, gak doyan mangan. Biasanya seneng dengan makanan favoritnya ya, dengan hobi favoritnya, tetapi ketika nafsunya hilang total, mati rasa, itu sudah tidak ada semangatnya. Tidak merasakan yang namanya enak ya. Lah yang kayak gitu kan jadinya malah tersiksa nih. Orang sakit itu kan hilang nafsunya, makan ndak enak, ndak mau ya. Ditawari atau dikasih apa-apa itu kalau sakitnya sudah parah itu gak kegi dulu, hilang nafsunya. Keinginannya cuma satu, sembuh ya. Karena orang yang sembuh, orang yang bisa berdampingan dengan nafsunya ya, bisa mengarahkan nafsunya, dialah manusia yang bisa menikmati kenikmatan sejati.
Nah, tapi kalau nafsu bisa dikendalikan, ini bisa jadi kekuatan. Nafsu bisa diarahkan untuk bahan bakar menjadi kesuksesan ya, ibadah, sedekah ataupun karya. Nah, inilah yang saya maksud dengan bersahabat dengan nafsu. Jadi bukan dihilangkan ataupun dilawan, tetapi dikendalikan dan diarahkan sebagai bahan semangat panjenengan nggih, untuk bisa berkarya, untuk bisa mencapai kesuksesan, untuk bisa berbagi, dan hasrat untuk dekat pada Sang Ilahi. Tanpa nafsu nggih, seseorang tidak bisa atau tidak memahami nikmatnya hidup. Dan setiap orang itu memiliki nafsu besar masing-masing dulur ya. Ada yang nafsu pada harta dunia, ada yang nafsu pada lawan jenis, ada yang nafsu pada makanan dan macam-macam ya. Kalau nafsu itu ada pada makanan ya, nafsu makan, maka ini bisa dikendalikan dengan cara memilih makanan yang sehat atau makanan yang baik. Karena memang nafsunya pada makanan. Kalau nafsu ini dilawan, nafsu makannya dilawan, ben gak seneng makan. Sekali nanti makan ngawur apa-apa dipangan entek wokeh dan tidak berpikir makanan ini gimana, yang penting kenyang, karena memang nafsunya di makanan. Nah, cara mengendalikannya adalah dengan memilih makanan yang sehat dan baik. Dengan begitu, apa yang bermanfaat bagi tubuh jadi sehat. Karena selain terpuaskan nafsu makannya, nah makanan yang dipilih ini juga baik untuk tubuhnya. Kemudian kalau nafsunya ini ternyata di uang atau materi atau kekayaan, nah ini bisa dikendalikan menjadi suatu kesuksesan, dimana berarti aku kudu sukses. Kemudian contohnya kalau nafsunya itu di uang ya, gila uang ya, nah ini bisa dikendalikan ya, dimana nafsunya ini dikendalikan menjadi orang yang senang sedekah, senang usaha, senang membantu orang lain ya dengan uangnya itu. Karena tanpa nafsu uang kita dadi males golek duit. Tapi tidak semua orang itu memang gila dunia nggih. Tetapi rata-rata memang semua butuh uang. Nah, bagaimana ben gak kalap nemen-nemen kedonyane ya, ben gak kenemenen sampai apa segala macam cara dihalalkan ya, termasuk wong lek kadung nafsu uang, gila uang, apa ya dilakoni demi uang nggih. Kadang itu merugikan orang lain pun diterak demi uang lah. Untuk mengendalikan nafsunya itu, maka bisa diarahkan menjadi seseorang yang senang berbagi dengan uangnya. Supaya apa toh dulur? Supaya apa yang menjadi nafsunya ini tidak menggelincirkan hidupnya sendiri. Orang yang bisa mengendalikan nafsunya sendiri dan tahu arah nafsunya itu di mana, dia itu tidak akan menjadi orang yang gila dunia, dulur. Mengapa? Karena dedikasinya itu dibermanfaatkan untuk kebaikan. Berbeda dengan orang yang nafsu uang tetapi untuk kepuasan diri pribadi. Nah, itu jatuhnya rakus, dan sifat rakus itu tidak ada puasnya. Dan tidak ada puasnya itu sulit disembuhkan nek gak melalui patokan. Patokan ini apa dulur? Patokan ini pendoso. Pendoso itu nisan, batu nisan. Nah, kalau sudah di puncak itu tidak bisa disembuhkan kalau enggak batu nisan itu yang menyembuhkan. Karena dirinya itu sudah dikuasai oleh nafsu, tidak bisa mengendalikan. Nah, kemudian gimana kalau nafsunya itu cinta lah? Kalau nafsunya cinta itu bisa dikendalikan dengan cara jadi pasangan yang setia, pasangan yang mendukung pasangannya.
dipunjerne ning sak fokus nggih, bukan dihilangkan atau ditekan nggih. Karena kalau tidak dikendalikan seperti itu, nafsu cinta ini bisa ngawur ya. Segala apa yang membuatnya puas itu diterjang. Padahal kalau diterus-teruskan nggih, kepuasan itu tidak ada habisnya. Dan itu bisa menggelincirkan hidupnya. Contoh gitu lur ya. Orang itu kalau selalu ditahan, ditekan ya, padahal sudah punya rasa suka, terus kemudian ditahan. Kamu tidak boleh melihat wanita, yang kamu lihat itu harus yang tertutup misalnya ya, karena wanita yang tidak tertutup itu mengundang nafsu gitu ya. Akhirnya karena memang tidak pernah atau tidak melihat wanita yang biasa pada umumnya ya, wanita yang tangannya kelihatan, muka rambutnya kelihatan ya, yang dia lihat hanya yang tertutup-tutup saja. Nanti ketika saatnya dipertontonkan dengan wanita yang belum pernah dilihatnya, artinya wanita yang terbuka, nafsunya ini jadi liar. Kenapa? Karena tidak pernah tahu wanita-wanita yang biasa, wanita yang terbuka. Dia selalu menekan nafsunya sendiri. Akhirnya lek wis petuk sing dicocoki, wis padha klike, kuwi engko nafsune liar lebih daripada lelaki pada umumnya. Ya mergo gak tahu ngeruhi wong wedok model ngono kuwi ngono lho. Kadang orang-orang yang suka mencacat wanita tidak berkerudung, tidak berhijab, padahal ketika bergumul dengan seseorang wanita pastinya ya mesti dicepot kabeh ya. Tapi kan kadang-kadang manusia itu munafik loh dulur, senengane ngelokne ya, ngelokne wong wedok ahli neraka, nggak ditutup dan lain sebagainya. Pada saat bernafsu njaluke dibuka kabeh. Walaupun dulur ada aturannya nggih, tetapi mulut kan seharusnya dijaga ya. Bisa menjaga hawa nafsunya, gak hanya saya nyelempet tok, tapi mulut ini loh dulur yang paling sulit menjaga itu. Kadang-kadang rumangsa apik, rumangsa resik, mulutnya ini suka menghina orang-orang yang tidak sepertinya. Nah, dan ini jawaban bagi yang banyak bertanya ya, kenapa saya berkerudung? Karena banyak sekali yang memprotes saya, rambut saya itu mengganggu pandangan penonton. Janjane rambutku ki yo ora enak apa-apane lho dulur. Tapi kok yo gawe gak fokus, terus selalu rambut saya saja yang disebut ya. Lah akhirnya mau gak mau ya saya tutupi. Untuk apa? Supaya tidak mengganggu pandangan orang-orang yang merasa saya ini, kesannya rambut saya ini kok menggoda. Itu loh dulur. Padahal ya rambutku biasa ya, gak piye-piye modele ya, tapi ternyata banyak orang yang tidak fokus dengan rambut saya. Ya wis akhirnya tak tutup ini. Jadi buat panjenengan jangan terkecoh dengan penampilan saya, tetapi tidak lain demi kebaikan bersama ya. Mbuh enek kodame apa rambutku iki kok nggawe terganggu nih penonton, akhirnya saya tutup saja nggih demi kebaikan bersama. Nah itu. Jadi dulur, pada intinya ketika banyak yang mengatakan bahwa nafsu itu musuh utama manusia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa nafsu itu bukan musuh, tetapi energi yang bisa jadi sahabat kalau panjenengan mengendalikan. Agar hidup harmonis dan tidak tersiksa, maka jangan dilawan, jangan dihilangkan, tetapi diarahkan. Kuncinya adalah kendalikan nafsu. Hidup jadi tenang, berkualitas, dan lebih bermakna. Dan yang perlu digarisbawahi adalah dengan kendali, nafsu bisa jadi jalan menuju takdir terbaik. Nafsu itu kan bukan ciptaan kita sendiri, tapi sudah ada dari sananya. Nah, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pasti ada maksud, tujuan, dan hikmahnya. Jadi jangan dipandang keseluruhannya itu jelek. Pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, tinggal kita bisa nggak menguasai itu.
Karena sejatinya nggih, pemenang sejati dalam hidup itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Kalau nafsu itu selalu dianggap sebagai musuh, maka sama halnya menciptakan bom sendiri yang mana akan meledak pada waktunya. Jadi, jadikan nafsu sebagai sahabatmu untuk menuju jalan takdir terbaikmu dengan mengendalikannya dan memanfaatkannya sebagai bahan bakar penyemangat hidupmu. Saya Fitri Ika, salam rahayu.